Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi di dalam Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Kita bersyukur pada Tuhan kalau kita boleh dapat dipercaya oleh Tuhan kembali untuk menapaki kehidupan di dunia ini. Sebelum kita mulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, kita perlu dibekali oleh firman Tuhan. Karena kita adalah manusia-manusia yang selalu cenderung jatuh dalam dosa. Oleh karena itu kita butuh bekal Tuhan, kita butuh bekal daripada Tuhan, kita butuh firman Tuhan untuk supaya itu boleh dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh selalu didapati oleh Tuhan berkenan di hatinya. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Bapa berikan bagi kami, untuk kami boleh dapat merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin sertai kami di dalam kami merenungkannya. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Utomo yang akan menjabarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi beliau, Tuhan pimpin sertai beliau, supaya apa yang disampaikannya boleh dapat kami mengerti, kami boleh dapat pahami, sehingga kami boleh dapat melakukan apa yang Bapa inginkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyadari kami penuh kelemahan dan kekurangan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Kami butuh tuntunan-Mu, tuntunan dari firman-Mu, supaya kami dapat menapaki kehidupan ini, dan Engkau boleh dapat selalu mendapati kami berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan untuk perenungan pada pagi hari ini kepadamu. Pimpin kami ya Roh Kudus, beri kami hikmat, penuhi kami, kuasai hati pikiran kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah bukan hanya penyesalan, tapi pertobatan. Diambil dari 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab kesedihan menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi kesedihan yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa bersyukur, kita senantiasa bersuka cita karena pemeliharaan, penyertaan, dan kasih Tuhan buat kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema sabda dalam minggu ini adalah penyesalan yang menghidupkan, yaitu sebuah konsep di mana rasa sesal atas tindakan salah atau kelalaian di masa lalu tidak membuat seseorang terpuruk, melainkan justru memicu kesadaran untuk bertobat, perubahan perilaku, dan perbaikan diri ke arah yang lebih baik. Penyesalan ini berfungsi untuk memperbaiki kualitas hidup dan relasi dengan Tuhan maupun sesama. Penyesalan dalam Alkitab sering dikaitkan dengan pertobatan sejati, repentance, di mana rasa sedih atas dosa membawa seseorang kembali kepada Allah. Ini bukan sekedar rasa bersalah, tetapi perubahan hati dan tindakan yang menuntun pada rekonsiliasi dan pemulihan, bukan kehancuran diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahasa Ibrani untuk pertobatan atau bertobat, syub, yang berarti berputar atau berbalik kembali. Pengertian ini mengacu kepada tindakan berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Lihat Yeremia pasal 3 ayat 14, kembalilah. Mazmur pasal 78 ayat 34, berbalik. Yeremia pasal 18 ayat 8, bertobat. Bagi orang Israel, pertobatan berarti kembali kepada Allah sesudah tersesat serta mendurhakainya. Dengan kata lain, pertobatan bukanlah perubahan agama atau kepercayaan, melainkan peneguhan kembali kepercayaan dan ketaatan kepada Allah. Dalam perjanjian lama, pertobatan ini tidak hanya mencakup penyesalan duka cita belaka, melainkan diikuti dengan perubahan perilaku. Bahasa Yunani untuk pertobatan adalah metanoia, berasal dari kata kerja Yunani metanoeo, yang berarti menyesal atau bertobat. Arti hakiki dari kata metanoeo dan metanoia adalah perubahan hati.
yakni pertobatan nyata di dalam pikiran, sikap, pandangan dengan arah yang sama sekali berubah, berputar balik 180 derajat dari dosa kepada Allah untuk mengabdi kepadanya. Pertobatan adalah syarat mutlak untuk beroleh keselamatan. Iman tanpa pertobatan adalah mustahil. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. 2 Korintus pasal 7 ayat 10a. Demikian pula pembaharuan tanpa pertobatan. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dipaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat. Ibrani pasal 6 ayat 6a. Penyesalan yang dikehendaki Allah adalah menghasilkan pertobatan sejati yang membawa pada keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami diajar, kami diminta untuk bercermin. Apakah kehidupan kami di dalam Tuhan sungguh-sungguh mengalami pertobatan sejati? Apakah kami sungguh meninggalkan dosa? Apakah kami berbalik dari jalan kami yang salah? Atau sesungguhnya kami masih hidup dalam gelimang dosa? Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bertobat, kami berbalik kepada Allah, kami hidup dalam kebenaran, kami hidup dalam kekudusan dan kesetiaan sampai pada akhirnya. Berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kebangkitan, keselamatan, dan kehidupan kekal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita semua, kita jaga. Hidup kita adalah hidup untuk Allah, hidup kita adalah hidup untuk memuliakannya. Kiranya keberadaan kita hari demi hari boleh menyatakan bahwa kita memang sudah bertobat, meninggalkan kehidupan manusia lama kita dan dosa serta kejahatan. Penyesalan akan dosa tanpa pertobatan tidak menghasilkan perubahan apapun. Penyesalan dengan pertobatan menghadirkan kehidupan baru yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.